Pemerintah akan melaksanakan kewajibannya mencabut izin dan menguasai kembali lahan-lahan. Saudara-saudara kita, apa benar nggak sih berita-berita itu? Kita ngecek langsung dan teman-teman kan sudah di sini bisa melihat langsung mana informasi yang objektif. Woi Bahlil, lihat tanah kami, surga indah ini mau kau makan sendiri? Apalagi yang bisa kami banggakan di negeri ini? Kalah oleh keinginan para penambang, karena para penambang itu kan tidak hidup di situ. Dia tidak merasakan bencana, dia tidak merasakan problem lingkungan, dia tidak merasakan apapun. Kabar gembira untuk Indonesia, kalian wajib dengar nih. Pemerintah akan melaksanakan kewajibannya mencabut izin dan menguasai kembali lahan-lahan. Terima kasih Bapak Presiden telah mendengarkan suara kami. Dan mantan Menteri ESDM Ignatius Jonan angkat bicara tentang ini. Beliau menyebutkan bahwa aktivitas pertambangan ini sudah dimulai sejak era Soekarno. Jadi jangan nyalahin siapa-siapa lagi ya, apalagi nyalahin presiden yang sekarang. Beliau nggak tahu apa-apa, kasihan beliau. Chef Raja 4. Saya menyesal memilih Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden. Saya amat sangat kecewa dengan Prabowo Subianto. Papua itu bukan tanah kosong. Salam APBN, ambil positif, buang negatif. Raja Ampat. Hati gue tersayat, teriris waktu mendengar kabar tentang pertambangan nikel di Raja Ampat. Banyak banget yang minta gue untuk meresponi tentang Raja Ampat. Pertama-tama gue udah research dulu tentang awal mula asal muasalnya kenapa bisa ada pertambangan nikel di Raja Ampat, siapa yang meresmikan, siapa yang menandatangani, dan lain sebagainya. Jadi gue harap kalian akan nonton video ini sampai habis. Jadi gue bukan ngomong sembarangan, tapi gue ngomong berdasarkan data yang sudah gue pelajari. Buat kalian netizen yang nyalahin Bapak Prabowo Subianto, menurut gue kalian harus baca berita, harus research, harus cari tahu lebih lanjut lagi. Kebijakan ini bukan di era Prabowo Subianto. PT GAK ini adalah anak dari PT Antam. Kebijakan PT GAK Nikel itu sudah ada dari zaman Presiden Soeharto. Sekarang Bapak Prabowo Subianto itu hanya mewarisi saja. Kalian tahu gak sih kalau tambang itu tuh udah dari tahun 2017 gitu loh. Itu jauh banget dari sebelum Prabowo Subianto itu menjabat jadi presiden. Balik lagi, kalian tuh jangan apa-apa salahkan presiden, apa-apa salahkan Prabowo Subianto. Jangan cari tahu dulu beritanya, searching dulu. Jangan mudah kemakan sama hoax-hoax yang AI itu. Kayak gambar-gambar Raja Ampat yang tiba-tiba jadi kayak padang gurun, yang tiba-tiba jadi coklat. Itu AI. Itu udah ada dari zaman Bapak Presiden Soeharto gitu loh. Terus baru disahkan sama Pak Jokowi tahun 2017. Jadi kita tuh harus cari tahu dulu kenapa sampai sekarang itu juga baru diberhentikan sementara, dan kenapa harus diberhentikan sementara, bukan diberhentikan total. Itu tuh harus cari tahu gitu. Pemerintah yang sekarang itu nggak bisa asal memberhentikan, karena proses ini sudah ditandatangani 2017 oleh pemerintah yang lalu. Kalau asal-asalan diberhentikan, ya bisa dituntut lah sama perusahaannya. Kalau sudah disahkan, kalau sudah ditandatangani, itu berarti menjadi legal, bukan ilegal lagi. Kalau memang mau disalahkan, coba cari tahu dulu dan salahkan aja pemerintahan-pemerintahan yang sebelumnya. Kenapa dikasih izin? Bukan lu pada tiba-tiba nyalain Prabowo Subianto, nggak begitu konsepnya. Cari tahu di Google, hari gini ada GPT, ada Meta AI, ada Gemini, dan segala macamnya. Cari tahu dulu, jangan terkecoh sama berita-berita yang beredar, jangan FOMO. Tambang nikel itu ada di Pulau GAK, dan itu bukan destinasi wisata. Tapi itu adalah wilayah yang sudah mendapatkan izin tambang sejak 1998, dan sudah resmi mendapatkan IUP di 2017. GAK dan Piai Nemo itu berjarak 40 km sayang-sayangku. Dan Piai Nemo itu tidak mengandung nikel. Jadi secara geologi pun Piai Nemo itu tidak akan bisa ditambang dan tidak mungkin ditambang. Kalau kalian pada mau FOMO hashtag Save Raja Ampat, oke, lindungi Raja Ampat dengan fakta, bukan dengan hoax. Kenapa diberhentikan sementara? Karena pemerintah itu juga memang harus evaluasi. Pemerintah itu harus datang dulu ke sana, cek dulu tempatnya, dampaknya gimana untuk rakyat di sana, dampaknya gimana untuk ekosistem dan segala macamnya. Ya benar kalau dibilang diberhentikan sementara, untuk evaluasi. Dampaknya buat lingkungan di sana apa, dampaknya untuk satwa-satwa di sana dampaknya apa, ya itulah namanya proses evaluasi. Terus kenapa nggak diberhentikan total? Woi, gue kasih tahu ya, pemerintah itu tidak bisa memberhentikan secara mendadak. Karena pertambangan itu sudah mendapatkan izin secara sah. Kalau misalkan pemerintah sekarang menghentikan secara mendadak, yang ada pemerintah lagi yang salah, nanti pemerintah kena wan prestasi di pengadilan. Nanti kalau pemerintah yang sekarang udah kena wan prestasi dari pengadilan, negara lagi yang rugi. Nanti kalau pemerintah yang sekarang udah evaluasi ke sana, udah ngeliat dampaknya, udah memang menyadari dampaknya, wah dampaknya gak bagus nih, dampaknya negatif nih buat ekosistem, satwa-satwa, untuk masyarakat lokal dan segala macamnya, baru pemerintah yang sekarang punya alasan yang kuat untuk memberhentikan atau bahkan mencabut izin usahanya. Baru bisa memberhentikan tambang itu secara total.
fatal. Kalau sekarang langsung diberhentikan mendadak, langsung dicabut izinnya dan segala macamnya, itu bisa menimbulkan kerugian tertentu untuk pihak tertentu gitu loh. Bisa-bisa ini negara, pemerintah ya, dituntut balik sama perusahaannya karena si perusahaan ini sudah punya izin yang sah, sudah punya tanda tangan, sudah punya legalitas yang sah di atas dasar landasan hukum. Lagi pula ya, pemerintah itu tidak sebodoh yang kalian pikirkan netizen. Gak mungkin destinasi wisata itu tempat pencarian uang, itu tempat menambah devisa negara, tempat buat menambah defisit negara, tempat untuk apa dan segala macam. Pokoknya destinasi wisata lah. Tidak mungkin dihancurkan, itu destinasi wisata alam gitu loh. Gak mungkin dihancurkan sama pemerintah. Pemerintah itu juga tidak sebodoh itu. Kalian ini juga netizen yang bikin tagar, yang bikin hashtag Save Raja Ampat. Begitu dihentikan sama Gerindra, walaupun dihentikan sementara untuk evaluasi, Gerindra, Bapak Prabowo dan pemerintahan kita dicurigai sama kalian. Kalian ini gimana sih maunya? Gak semua-muanya itu dianggap drama politik, nggak begitu konsepnya, makanya pelajari dulu. Kalian ini pada nyalain Prabowo Subianto, padahal ini udah disahkan dari 2017, bahkan dari zaman Soeharto. Salahkan aja lah pemerintah-pemerintah yang sebelumnya itu, kenapa salahin Pak Prabowo? Sekali lagi ya, kalau mau menyelamatkan Raja Ampat, selamatkanlah dengan fakta, bukan dengan hoax. Save Raja Ampat dengan fakta, bukan dengan hoax. Pak Prabowo ngapain sih Pak nerusin proyek sampah kayak gini, proyek sampah dari presiden kita sebelumnya? Di daerah Raja Ampat yang jelas-jelas daerah wisata kelas dunia, bisa disetujui loh pertambangan nikel di daerah situ coba di tahun 2017-2018. Kalau Bapak memang punya pemikiran yang bagus, seharusnya Bapak nggak meneruskan proyek tersebut, Bapak hentikan, karena Bapak punya kuasa saat ini. Kita udah semua tahu ya, kalau presiden kita sebelumnya itu memang rada kurang-kurangnya, tapi Bapak punya kuasa untuk menghentikan itu semuanya. Kalau Bapak punya kuasa, tapi di satu sisi Bapak memilih diam, berarti Bapak sama kurangnya dengan Presiden Jokowi sebelumnya. Ngapain nambang di daerah Raja Ampat? Di mana letak esensi? Banyak lagi alasannya. Itu kan jaraknya jauh, daerah pertambangannya itu 30 km dengan daerah wisatanya. Pak, 30 km itu dekat loh, itu masih satu kota, satu kabupaten itu Pak. Pasti rusak lah ekosistem wisata di daerah pariwisatanya. Gak mungkin gak rusak jarak 30 km. Daerah wisata itu pasti rusak. Dan saya belum pernah ke Raja Ampat loh Pak. Sedih saya baca berita kayak gini. Dan please Pak, hentikan proyek ini. Karena proyek penambangan ini juga uangnya pasti banyaknya lari ke oligarki. Kalau nggak ke pejabat korup. Dan Bapak punya kuasa untuk menghentikan itu semua. Biarkanlah Raja Ampat menjadi destinasi wisata kelas dunia sebagaimana semestinya. Kita jaga alamnya. Oi, siapa tuh yang sering ngomong-ngomong tentang hilirisasi, pemanfaatan dan pertambangan nikel agar Indonesia menjadi pemasok utama nikel di dunia? Indonesia itu adalah negara yang punya cadangan nikel terbesar sedunia. Ini kekuatan kita, ini bargaining kita. Siapa tuh? Sebetulnya bagus-bagus aja, tapi kalau barbar sampai tanah dan laut secantik Raja Ampat dibabat habis demi ambisi ngeruk nikel dan menjadi pemasok utama di dunia, dengan dalih hilirisasi tapi merusak tanah sorga di Indonesia, saya rasa bukan cuma warga adat di Papua, bukan cuma warga Papua secara keseluruhan, tapi seluruh warga Indonesia, bahkan warga dunia, mata dan pandangan serta perhatiannya harus tertuju ke Raja Ampat. Jadi teman-teman, dari tadi kita sampai di Pulau Gak. Halo, selamat sore Bapak Gubernur. Waktu di Asmat, Bapak Gubernur bisa, Bapak pejabat bupati itu Bapak bisa berbuat sesuatu di Asmat. Sekarang Bapak pulang ke Bapak daerah sendiri, Bapak tidak bisa berbuat apa-apa kasihan Di tempat orang Bapak bisa berbuat, tapi di tempat sendiri Bapak tidak bisa berbuat apa-apa. Sungguh kasihan orang-orang di Raja Ampat sana. Dong berteriak setengah mati, tapi gubernurnya mendukung untuk pekerja tambang itu dilanjutkan. Bapak pulang, Bapak pikir baik-baik kalau Bapak tidur Penambangan di Raja Ampat semakin jelas ya, izin keluar pada tahun 2017, which is pada pemerintahnya Pak Jokowi. Di tahun yang sama, Pak Jokowi juga cukup sering kunjungan ke Papua dan Raja Ampat. Dan masih banyak clue lain yang dikumpulkan oleh netizen sehingga mengkerucut ke sebuah kesimpulan, ya memang Pak Jokowi eksploitasi Papua. Dan sialnya ya, keberlanjutan ini termasuk hilirisasi nikel yang selalu mereka gaungkan. Orang-orang Pak Jokowi masih banyak di pemerintahan sekarang, bahkan anaknya aja jadi wakil. Jadi ya sebagian besar dari mereka itu pasti tahu proses penambangan ini dan mendiamkan ini sebelum viral.
mineral itu juga sebuah dosa. Karena banyak sekali undang-undang yang dilanggar, putusan MK juga dilanggar. Sampai saat ini pemerintah ya bisa dibilang belum cukup tegas. Tahu nggak kira-kira kenapa? Karena menurut gua, Pak Prabowo juga mau kok cuan dari hilirisasi nikel. Prospek investasi Danantara aja ada hilirisasi nikel kan? Tapi ya untuk kasus ini, beliau itu nggak banyak bersikap sih ya. Karena gua paham nanti elektabilitasnya turun. Makanya pion yang kali ini maju adalah Bahlil. Dari cara main mereka itu kelihatan kok. Kayak bilang jarak pulaunya jauh, bilang tidak ada pencemaran yang serius atau tidak ada masalah di Pulau G, argumen antek asing, bikin narasi tandingan seperti masyarakat lokal tidak ingin tambang ditutup, orang-orang disetting buat nyambut Bahlil dengan bahagia, dan yang gak kalah menjijikan ya akun Instagram Fakta Indo yang ingin memecah belah opini rakyat. Itu semua menunjukkan kalau mereka memang tidak ingin berhenti mengeksploitasi hilirisasi nikel di Raja Ampat dan dampak global. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia akhirnya buka suara. Menurut dia tambang nikel di Raja Ampat ditangguhkan, namun PT GAK Nikel dan PT KW Sejahtera Mining masih memegang izin. Artinya kegiatan tambangnya tidak benar-benar berhenti. Keputusan Menteri SDM menghentikan sementara tambang nikel di Raja Ampat 5 Juni 2025 adalah langkah cepat, tepat, tapi belum cukup. Kebijakan tersebut lahir setelah adanya tekanan global dan bukti pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, persis seperti yang terjadi di Pulau GB. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil membantah aktivitas tambang nikel telah menghancurkan kawasan wisata Raja Ampat. Anggota Komisi 6 DPR RI Rieke Diah Pitaloka enggan berdebat kusir soal polemik Raja Ampat. Politikus PDI Perjuangan itu meminta pihak terkait menelusuri 5 perusahaan yang melakukan penambangan di kawasan Raja Ampat. Kita bahas sedikit soal Raja Ampat. Ini lagi masalah banget karena ada orang-orang yang menurut si akunnya, konstruksi berpikirnya harus dibenerin. Jangan jadi debat kusir, kata Rieke Diah Pitaloka dikutip Tribun Jakarta dari akun Instagram @Riekediah, Senin 9 Juni 2025. Rieke juga meminta 5 perusahaan yang diusut termasuk BUMN dan swasta. Ia mempertanyakan izin penambangan nikel di Raja Ampat apakah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Dalam caption Instagramnya, Rieke menuliskan pulau di Raja Ampat terindikasi kuat telah dieksploitasi dengan dalih eksplorasi. 5 pulau di Raja Ampat sedang berdagang nasib. Pulau Gak, Pulau Batang Peleh, Pulau Banuran, Pulau Kewe, dan Pulau Waigo berkategori pulau kecil, katanya. Ia lalu menyampaikan dasar hukum terkait polemik penambangan nikel di kawasan Raja Ampat.